Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhendra, BP 20010410339, kelas 1D D3 Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Padang. Baiklah, saya akan menyampaikan presentasi mengenai klasifikasi ajaran Islam Syariah. Yang pertama yaitu konsep syariah dan hukum Islam. Konsep syariah menurut akar katanya syariah yang berarti jalan menuju sumber air. Menurut istilah, hukum-hukum yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya melalui lisan para rasul. Para rasul menyampaikan kepada umatnya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik berbentuk akidah, hukum, akhlak, muamalah, dan sebagainya. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa syariah Islam adalah keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum Islam. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan, akidah, maupun hukum yang berhubungan dengan alamiah, perbuatan. Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan atau amaliyah. Standarisasi hukum Islam. Standarisasi hukum Islam, kebenaran dalam Islam yang pertama yaitu berpegang kepada Al-Quran, meyakini sebagai wahyu yang mutlak kebenarannya. Yang kedua, berpegang pada sunnah. Sunnah adalah sajoli Al-Quran. Keduanya adalah wahyu yang wajib kita ikuti. Yang ketiga, dalam memahami Al-Quran dan sunnah, merujuk kepada pemahaman para sahabat. Yang keempat, meneliti kesahihan dalil. Yang kelima, kesahihan dalam beristidlal, menempatkan dalil. Keenam, berpegang kepada ijma. Ketujuh, bertopang kepada qiyas sahih, sebaiknya tidak menyadarkan sebuah pemahaman kepada qiyas al-fasid. Tujuan hukum Islam. Pertama, tujuan hukum Islam adalah yaitu agama. Agama merupakan tujuan ikon Islam yang pertama karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Yang kedua yaitu jiwa. Jiwa merupakan tujuan ikon Islam yang kedua karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga yaitu akal, merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam karena dengan mempergunakan akal manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Yang keempat yaitu keturunan, yaitu bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan keselanjutan manusia dapat diteruskan. Yang kelima yaitu harta. Harta merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melaksanakan kehidupannya. Pembagian ibadah menurut Islam. Yang pertama yaitu ibadah maddah. Ibadah maddah merupakan bentuk ibadah yang merupakan wujud penghambaan murni seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam ibadah maddah, seorang hamba seakan terhubung langsung dengan Tuhannya melalui serangkaian ritual ibadah sesuai dengan yang disyariatkan. Yang kedua yaitu ibadah muamalah. Ibadah muamalah adalah ibadah yang dilakukan dalam bentuk menjaga hubungan sesama manusia yang tidak menyalahkan aturan Allah. Kesimpulan syariah Islam adalah keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan, akidah, maupun hukum yang berhubungan dengan perbuatan amaliyah. Islam memiliki standar yang valid dan akurat dalam menilai sebuah pandangan dan pendapat, sehingga pandangan dan pendapat itu berlaku kebenaran di mana-mana, kapan saja, tanpa dibatasi oleh masa dan tempat tertentu. Tujuan hukum Islam terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ibadah maddah merupakan bentuk ibadah yang merupakan wujud penghambaan murni seorang hamba kepada Tuhannya, dan ibadah maddah seorang hamba seakan terhubung langsung dengan Tuhannya melalui serangkaian ritual ibadah sesuai dengan yang disyariatkan. Dan ibadah muamalah adalah ibadah yang dilakukan dalam bentuk
menjaga hubungan sama manusia yang tidak menyalahkan aturan Allah. Sekian pembahasan saya mengenai klarifikasi ajaran Islam. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian baik disengaja maupun tidak sengaja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.